Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan mata kuliah AIK 4 dengan judul materi Integrasi Islam dalam Ilmu Pengetahuan. Untuk selanjutnya adalah anggota kelompok. Di sini ada beberapa nama anggota kelompok. Yang pertama ada Regina Elsie, Anindya Firda, Ricky Enrik, Najelina Resti, Elma Malinda, Sasi Kirani, Noni Febriani, dan Anaba Filda Ayu. Untuk rangkaian acara hari ini yaitu akan dibuka dengan pembukaan, yang kedua adalah bacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ada pembacaan materi, yang keempat ada kesimpulan dan penutup. Baik, untuk membuka acara hari ini mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk saudari Sasi Kirani, saya persilahkan untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazaitun, waturi sinin, wahazal baladil amin. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukasibuka ba'du bidin, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih untuk bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Untuk selanjutnya adalah pembacaan materi. Berikut merupakan poin-poin dari materi kami pada hari ini, yaitu yang pertama ada hubungan agama dan ilmu pengetahuan, yang kedua ada hakikat ayat-ayat Al-Quran, yang ketiga ada hubungan kesatuan antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah, yang keempat ada koneksitas dalam memahami ayat kauniyah dan ayat kauniyah. Untuk materi yang pertama, saya persilakan Ana Babilda untuk membacakan materi. Materi pertama yaitu hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Ilmu agama Islam dan sains atau ilmu pengetahuan adalah dua komponen yang sangat diperlukan dan tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan kehidupan di dunia dan kehidupan nanti di akhirat. Ilmu agama Islam digunakan untuk mencapai jalan kebahagiaan hidup di akhirat. Sedangkan sains berfungsi untuk dijadikan sebagai pegangan dalam menghadapi tantangan dan memecahkan masalah duniawi yang ada dalam kehidupan. Seorang ilmuwan besar, Albert Einstein, mengatakan bahwa science without religion is blind and religion without science is lame. Ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Ajaran Islam tidak pernah melakukan dikotomi antar ilmu satu dengan yang lain, karena dalam pandangan Islam, ilmu agama dan umum sama saja berasal dari Allah. Islam juga menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari setiap ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya ada hakikat ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Najelina Resti. Saya persilahkan. Hakikat ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran mengajak kepada manusia untuk merenungi berbagai kejadian dan benda-benda alam yang dengan jelas menunjukkan kepada keberadaan dan keesaan Allah beserta sifat-sifatnya. Di dalam Al-Quran, segala sesuatu yang menunjukkan kepada suatu kesaksian adanya sesuatu yang lain disebut sebagai ayat-ayat, yang berarti bukti yang telah teruji kebenarannya, pengetahuan mutlak dan pernyataan kebenaran. Jadi, ayat-ayat Allah terdiri atas segala sesuatu di alam semesta yang memperlihatkan dan mengkomunikasikan keberadaan dan sifat-sifat Allah. Hakikat ayat-ayat Al-Quran. Hal ini sebagaimana Allah telah menstimulus pada manusia agar bisa melihat dan mempelajari alam dan seisinya. Karena dari sanalah Allah menunjukkan kebesarannya kepada para makhluknya dalam firman-Nya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul induru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumil la yu'minun. Yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Yunus ayat 101. Makna dari Quran Surat Yunus ayat 101 yakni ayat ini mendorong kepada manusia mengetahui sifat-sifat dan kelakuan alam di sekitarnya yang akan menjadi tempat tinggal dan sumber bahan serta makanan selama hidupnya. Ayat dalam Surat Yunus tersebut di atas menggunakan kata memeriksa dengan melihat dengan pikiran kosong, melainkan dengan perhatian pada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makna yang teramati dari gejala-gejala alam tersebut. Baik, untuk selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anindya. Anindya, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian dari materi hakikat ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ghashiyah ayat 17-20. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yang dulu ilal bilil kaifa khuliqat
wa ilal samaa'i kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Selanjutnya, berdasarkan ayat tersebut, sebenarnya inilah yang dilakukan oleh para pengembang teks pada umumnya, yaitu melakukan observasi dengan penuh perhatian untuk dapat jawaban dari pertanyaan bagaimana proses itu terjadi. Bagi orang yang berakal, segala sesuatu di sekeliling mereka adalah ayat-ayat atau tanda-tanda dari penciptaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berakal akan berusaha untuk memahami ilmu, kekuasaan, dan kreasi seninya yang tak terhingga dan mengingat dan merenungkan hal-hal tersebut. Sebab ilmu Allah tak terbatas dan ciptaannya sempurna tanpa catat. Dengan demikian, keberhasilan suatu teknologi bergantung pada kemampuan manusia untuk memilih kondisi yang mendorong alam untuk bertindak seperti yang diinginkannya. Dan sudah barang tentu tingkah laku alam dikendalikan oleh sunnatullah yang mengatur bagaimana alam harus berkelakuan pada kondisi tersebut. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anindya untuk pemaparan materinya. Untuk selanjutnya adalah poin ketiga yang akan dibacakan oleh Regina Elsie Meirema. Regina, saya persilakan untuk membaca. Terima kasih moderator untuk kesempatannya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang hubungan kesatuan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah di dalam kitab suci, yakni Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ayat kauliyah juga dapat diartikan sebagai ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran. Ayat kauniyah adalah ilmu pengetahuan, ilmu umum atau sains yang juga bersumber dari Allah. Ayat kauniyah mengulas mengenai wujud di sekeliling atau dalam semesta ini yang diciptakan oleh Allah sebagai tanda akan adanya kebesaran dan kekuasaan Allah, seperti dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, fenomena alam, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, berisi tentang berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang menyangkut alam semesta dan segala isinya, termasuk di dalamnya ilmu umum atau sains. Hubungan kesatuan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Allah menurunkan kepada umat manusia dua tanda kebesarannya di dunia ini, yaitu ayat-ayat kauliyah yang berupa Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah yang mencakup seluruh alam semesta dengan segala isinya. Kedua tanda-tanda kebesaran Allah tersebut merupakan bekal, pedoman, atau petunjuk bagi kehidupan manusia, sekaligus untuk menguji ketakwaan manusia serta memberdayakan akal yang telah dianugerahkannya. Kesatuan atau hubungan antara ayat kauliyah dengan ayat kauniyah adalah sangat erat sekali, di mana keterkaitannya terletak pada ayat-ayat kauniyah yang menjadi isyarat kebenaran pada ayat-ayat kauliyah. Baik, terima kasih untuk Regina Elsie pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, pemaparan dari Muhammad Riki, saya persilahkan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan lanjutan dari presentasi dari Regina Elsie, yaitu hubungan kesatuan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Jadi baik ilmu agama yang ada di dalam Al-Quran atau ayat kauliyah maupun ilmu umum yaitu ayat kauniyah, keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diperlakukan sama. Maksudnya di sini adalah umat manusia seharusnya tidak perlu lagi mempertentangkan antara ilmu agama dengan sains, karena keduanya saling berkaitan erat dan berasal dari sumber yang sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya merupakan bukti atau tanda-tanda dari adanya kekuasaan dan kebesaran Allah, sehingga harus digali, diteliti, dipahami, dikembangkan, dan diamalkan sebagai pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Next. Interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan ayat-ayat Al-Quran melalui dua jalur, yaitu jalur formal, yaitu ayat kauliyah, dan jalur non-formal, yaitu ayat kauniyah. Jadi ayat kauliyah adalah kalam Allah atau Al-Quran yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan ayat kauniyah adalah ayat yang diturunkan dari adanya fenomena alam yang jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Secara garis besar, Allah menciptakan ayat dalam dua jalan, keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia dalam memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa kauliyah, tapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Baik, untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Elma Malinda. Untuk Elma, saya persilahkan. Terima kasih. Berikut ini merupakan ayat atau firman Allah mengenai interkoneksitas ayat kauliyah dan kauniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkuruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah
sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 191. Selanjutnya, interkoneksitas ayat dan fenomena kauniyah. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian mengenai siklus hidrologi dapat dijelaskan sebagai berikut. Siklus hidrologi atau siklus air terjadi akibat radiasi atau panas matahari, sehingga air yang berada di laut, sungai, dan air pada tumbuhan mengalami penguapan ke udara atau transpiration, sehingga dikenal sebagai evapotranspiration. Uap air tersebut pada ketinggian tertentu menjadi dingin dan terkondensasi menjadi awan. Akibat angin, berkumpul awan dengan ukuran tertentu dan terbentuk awan hujan. Dengan adanya pengaruh berat dan gravitasi bumi sehingga terjadilah hujan atau precipitation. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Elma Malinda. Untuk selanjutnya ada Sasi Kitani yang akan membacakan materi. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Yang berikutnya merupakan interkoneksitas ayat dan fenomena kauniyah. Pada penjelasan fenomena kauniyah, maka dapat disimpulkan bahwa siklus hidrologi memiliki 4 macam proses yang saling menguapkan, yaitu hujan atau presipitasi, penguapan atau evaporasi, infiltrasi dan perkolasi atau peresapan, limpahan permukaan dan limpasan air tanah. Selanjutnya merupakan kesimpulan dari materi yang sudah kami buat. Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama merupakan sesuatu yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Agama merupakan sumber ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mengaplikasikan segala sesuatu yang tertuang dalam ajaran agama. Kebudayaan Islam pada masa jayanya dan masa perkembangannya memberikan warisan yang membanggakan pada umat manusia. Berdasarkan atas observasi dan berpikir induktif, klarifikasi dan versifikasi secara konfirmasi, demikian maka terdapat suatu hubungan antara ayat kauliyah sebagai petunjuk wahyu yang memberikan isyarat tentang fenomena iptek untuk membantu menjelaskan dan mencocokkan terhadap ayat kauliyah. Sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi dan kesimpulannya. Berikut merupakan daftar pustaka dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2, mohon maaf atas kesalahan kata atau yang disengaja maupun tidak sengaja. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.